Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kata yang paling sering diungkapkan oleh umat Islam belakangan ini adalah kata jihad. Dengan demikian kita penting untuk mengerti apa makna jihad. Jihad adalah kata yang diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim dalam jumlah yang banyak sekali. Dan kalau kita telusuri di dalam kamus-kamus bahasa Arab, kita akan tahu bahwa kata jihad berasal dari kata al-juhud yang secara etimologi berarti bersungguh-sungguh. Tapi kemudian para ulama membelah kesungguhan itu ke dalam 3 jenis kategori. Pertama adalah jika kesungguhan itu adalah bersifat spiritual, sungguh-sungguh untuk memperoleh keridhaan Allah, untuk mencapai mardhatillah, maka itu disebut sebagai mujahadah. Sedangkan yang kedua, apabila kesungguhan itu terkait dengan penggunaan nalar, eksplorasi rasio, maka para ulama menyatakan itu disebut sebagai ijtihad. Dengan demikian, kata ijtihad juga cukup populer di lingkungan umat Islam, terutama terkait dengan bagaimana menggerakkan nalar untuk menemukan sebuah hukum di dalam Islam. Sedangkan yang ketiga adalah kata jihad. Kata jihad seringkali dinyatakan terkait dengan kesungguhan secara fisik untuk membela agama Allah, untuk melakukan pertahanan diri. Tapi pertanyaannya, apakah betul jihad terkait dengan pertahanan diri secara fisik, terkait dengan peperangan? Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemui makna yang cukup luas dari kata jihad, tidak sekedar peperangan secara fisik. Kata jihad sudah kita jumpai di dalam ayat-ayat yang turun di Mekah. Misalnya sebuah ayat yang menyatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kamu bihi dengan Al-Quran, jihadan kabira dengan jihad yang besar. Para ulama menafsirkan kata jihad di dalam ayat ini sebagai kesungguhan untuk menyampaikan ajaran Al-Quranul Karim. Karena menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, itu juga menjadi bagian dari pengertian jihad. Karena kita tahu di dalam periode Mekah tidak pernah terjadi jihad dalam bentuk peperangan secara fisik. Alih-alih akan terjadi peperangan fisik di dalam periode Mekah, justru umat Islam diperintahkan untuk bersabar. Isbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah wahai umat Islam terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah itu. Kalau kamu tidak bisa bersabar, wahjurhum hajran jamila, maka pindahlah kamu, berhijrahlah kamu dengan hijrah yang baik. Lalu pertanyaannya, sejak kapan jihad kemudian beralih makna menjadi peperangan secara fisik? Kita tahu di dalam buku-buku sejarah bahwa jihad mengalami penyempitan makna di dalam periode Madinah. Karena di dalam periode Madinah itu ada ayat-ayat yang turun kepada Nabi untuk menegaskan bolehnya melakukan perlawanan, bolehnya melakukan pertahanan diri ketika diserang oleh orang-orang musyrik atau oleh orang-orang kafir. Di dalam Quran disebutkan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diperbolehkan bagi orang-orang yang dizalimi untuk melakukan perlawanan. Dengan demikian, melalui ayat ini kita menjadi tahu bahwa jihad di dalam periode Madinah kemudian beralih menjadi peperangan secara fisik. Tapi seluruh peperangan yang dilakukan oleh Nabi seluruhnya adalah dalam rangka untuk pertahanan diri, bukan proaktif melakukan penyerangan keluar terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Penjelasan ini dibuktikan oleh sebuah perkataan sabda dari Nabi sendiri ketika penduduk Yathrib, penduduk Madinah ingin untuk memerangi orang-orang non-muslim yang ada di Mina. Kemudian orang-orang Yathrib meminta kepada Nabi untuk dibolehkan memerangi orang-orang Mina. Maka kemudian Nabi berkata agar tidak dilakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada di Mina itu. Kata Nabi, lam nu'mar bidzalika, aku tidak diperintahkan untuk melakukan penyerangan. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami jihad dalam konteks sekarang? Ada banyak para pemikir yang menyatakan bahwa jihad hari ini harus dikembangkan maknanya ke dalam pengertian yang lebih luas.
Misalnya Syata Ad-Dimyati di dalam kitab I'anatul Talibin menyatakan bahwa kata jihad harus digerakkan pengertiannya kepada peningkatan taraf hidup umat Islam, kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, bagaimana menyediakan sandang, pangan, dan papan kepada orang yang tidak berpunya. Kata Syata Ad-Dimyati, penyediaan terhadap sandang, pangan, dan papan tidak hanya kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang-orang kafir dhimmi. Begitu juga Jamal Al-Banna di dalam bukunya Al-Jihad menyatakan bahwa jihad hari ini tidak semata-mata untuk mati di jalan Allah, tapi justru untuk hidup di jalan Allah. Annal jihadal yaum laisa an namuta fi sabilillah walakin an nahya fi sabilillah. Jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah, tapi justru untuk hidup di jalan Allah. Inilah pengertian-pengertian jihad yang penting diketahui oleh umat Islam, bahkan juga oleh umat agama lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.